Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nur Fikri, program studi Teknik Informatika dan Sistem Informasi di mata kuliah Keterampilan Komunikasi dan Kerjasama. Sekarang kita memasuki pertemuan yang ke-13, yaitu tentang manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Nah, di sini ada pengertian Human Resource Management, yaitu fungsi manajemen yang berhubungan dengan rekrutmen, penempatan, pelatihan, dan pengembangan anggota organisasi. Jadi manajemen sumber daya manusia ini merupakan fungsi stepping dari manajemen. Nah, pengertian manajemen ini sendiri itu suatu cara untuk dibuat ya untuk mengatur tenaga kerja yang ada di dalam perusahaan. Jadi sistem ini tuh dibuat untuk menciptakan dan memaksimalkan setiap individu secara efektif sehingga tujuan perusahaan itu bisa tercapai. Nah, dalam proses manajemen sumber daya manusia dalam organisasi itu ada 7. Yang pertama ada proses perencanaan sumber daya manusia, kemudian ada bagian rekrutmen, terus seleksi, sosialisasi atau orientasi, pelatihan dan pengembangan, penilaian prestasi kerja, promosi, transfer, demosi, dan PHK. Nah, di sini ada alur terkait bagaimana proses manajemen sumber daya manusia itu di dalam organisasi. Selanjutnya yaitu proses yang kedua itu rekrutmen. Jadi tujuan rekrutmen itu menyediakan kelompok calon tenaga kerja yang cukup banyak agar seorang manajer itu bisa memilih karyawan yang mempunyai kualifikasi yang mereka perlukan sejalan dengan rencana SDM. Nah, calon karyawan itu biasanya diperoleh itu melalui iklan baik itu di surat kabar, agen tenaga kerja, kunjungan ke kampus perguruan tinggi ataupun di media-media sosial yang ada. Nah, dasar rekrutmen itu yang pertama ada analisa pekerjaan, kemudian juga ada uraian pekerjaan, dan yang ketiga ada spesifikasi pekerjaannya. Setelah kita melakukan pekerjaan yang tadi terkait rekrutmen, selanjutnya itu di dalam proses seleksi. Nah, dalam proses seleksi itu organisasi itu akan memutuskan apakah menawarkan pekerjaan atau sebaliknya akan menarik tawaran pekerjaan tersebut. Nah, dalam proses seleksi itu termasuk menggunakan formulir lamaran, daftar riwayat hidup, wawancara, pengujian keterampilan, dan mencocokkan informasi dari referensi untuk mengevaluasi dan menyaring calon karyawan bagi manajer yang akhirnya akan memilih dan menerima calon. Di sini ada contoh dalam proses seleksi, yaitu melengkapi formulir lamaran, wawancara penyaringan awal, kemudian dilakukan tes, setelah itu penyelidikan latar belakang calon karyawan, terus juga ada wawancara seleksi secara mendalam, pemeriksaan fisik, dan yang terakhir itu menawarkan pekerjaannya. Setelah proses seleksi nanti ada proses orientasi atau sosialisasi. Jadi proses sosialisasi ini sebagai pembekalan karyawan untuk menyampaikan informasi apa sih yang harus disampaikan yang ada di dalam organisasi. Nah, pendatang baru kerja ini memperoleh informasi mengenai pekerjaan rutinnya sehari-hari. Diperkenalkan juga kepada rekan kerja yang lainnya, terbiasa dengan tanggung jawab dan diberitahu mengenai budaya organisasi, kebijakan dan harapan yang bersangkutan dengan tingkah laku karyawan. Nah, dalam proses setelah menjadi karyawan itu ada proses pelatihan dan pengembangan. Jadi pelatihan dan pengembangan karyawan itu untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam memberikan kontribusi pada efektivitas organisasi. Nah, pelatihan ini didesain untuk meningkatkan keterampilan dalam pekerjaan yang sekarang. Jadi yang maksudnya yang sedang dilakukan.
Nah, ini program pengembangan ini didesain untuk menyiapkan karyawan sebelum dinaikkan atau dipromosikan. Dasar program pelatihan ini ada terkait penilaian prestasi kerja, analisa persyaratan pekerjaan, kemudian analis organisasi yaitu kebutuhan organisasi, dan yang terakhir itu survei karyawan menggali masalah yang ada. Nah, dalam pengembangan sumber daya manusia ini yang dilakukan itu seperti pembimbingan, kemudian rotasi pekerjaan, pelatihan posisi, penugasan aktivitas kerja yang direncanakan. Sedangkan untuk pengembangan di luar tempat kerja, yaitu karyawan akan diikutsertakan dalam mengikuti pelatihan ataupun pendidikan. Selanjutnya yaitu terkait penilaian prestasi kerja. Jadi tujuan penilaian prestasi kerja ini memberitahukan kepada karyawan bagaimana nilai prestasi kerjanya untuk menentukan karyawan mana sih yang harus dan layak mendapatkan kenaikan gaji, terus juga untuk mengetahui karyawan mana sih yang harus memerlukan keterampilan tambahan, dan menentukan calon yang dapat dipromosikan. Ya, kemudian untuk membandingkan prestasi kerja seorang dengan standar atau tujuan yang dikembangkan untuk posisi orang tersebut. Dan yang terakhir, prestasi yang rendah mungkin menandakan perlunya tindakan korektif seperti pelatihan tambahan, demosi, atau PHK. Sedangkan prestasi yang tinggi mungkin menghasilkan penghargaan seperti akan mendapatkan kenaikan gaji, bonus, ataupun jabatan yang akan lebih tinggi. Selanjutnya itu terkait promosi, transfer, dan demosi. Nah, terkait program promosi, transfer, dan demosi ini itu harus mencerminkan nilai seorang karyawan bagi organisasi. Karyawan yang berprestasi tinggi itu dapat dipromosikan atau ditransfer untuk membantu mengembangkan keterampilan mereka. Sedangkan karyawan yang prestasinya itu rendah mungkin didemosikan. Jadi dipindahkan atau ditransfer ke posisi yang kurang penting, atau bisa jadi akan ada PHK. Nah, setelah melalui proses sumber daya manusia, yang selanjutnya yaitu ada fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen ini ada 7 bagian. Kenapa? Karena kita kan sudah tahu ya, fungsi manajemen itu untuk mengelola sebuah kegiatan agar berjalan dengan lancar tanpa hambatan, gitu kan. Yang pertama yaitu mengatur dan mengelola pekerjaan, staffing atau employment. Nah, jadi dalam fungsi ini memiliki 3 langkah penting. Yang pertama itu ada perencanaan, penarikan, dan tahap seleksi. Ketiga, tahap ini dilakukan untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas sehingga dapat bekerja maksimal sesuai dengan job desk-nya. Terus yang kedua yaitu fungsi manajemen yang kedua itu penilaian. Nah, di dalam divisi sumber daya manusia atau SDM itu bertanggung jawab terhadap rangkaian pembinaan, pengawasan, hingga evaluasi terhadap calon ataupun karyawan yang telah dipilih. Nah, proses evaluasi ini dilakukan dengan mengacu pada standar kinerja yang telah disusun sebelumnya oleh divisi sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga yaitu penggantian atau kepuasan. Nah, manajemen sumber daya manusia juga memiliki fungsi untuk mengambil kebijakan tentang gaji sebagai bentuk penghargaan terhadap kinerja karyawan. Pengelolaan struktur gaji yang baik dan adil akan mempengaruhi iklim kerja dalam sebuah perusahaan. Fungsi yang keempat yaitu pusat pelatihan dan penasehat. Nah, divisi SDM juga bertanggung jawab terhadap semua program untuk melatih karyawan melakukan tugasnya. Manajemen harus mencari solusi terhadap kendala yang dialami oleh SDM agar kinerja tetap maksimal dan berkualitas. Fungsi manajemen yang kelima yaitu membuat relasi. Nah, di sini yaitu tugasnya untuk membangun hubungan dengan pihak luar terkait dengan SDM, yaitu serikat pekerja. Apa sih tujuannya? Ya, tujuannya itu untuk agar iklim kerja
menjadi kondusif karena dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik tanpa harus melakukan tindakan yang berlebihan seperti ada demonstrasi ataupun mogok kerja. Yang keenam itu mengatasi permasalahan. Nah, fungsi yang keenam ini yaitu divisi SDM ini memiliki wewenang untuk mengatasi permasalahan yang sering timbul pada karyawannya, melakukan analisis pada setiap permasalahan dan mencari solusi terbaik dalam penyelesaiannya. Nah, salah satu permasalahan yang dapat timbul yaitu pemutusan hubungan kerja atau lebih dikenal dengan PHK. Jadi divisi SDM ini memiliki tugas untuk menangani masalah ini hingga tuntas sehingga tidak mengganggu kinerja perusahaan dan tetap melayani pekerja hingga akhir permasalahan. Nah, untuk fungsi manajemen yang ketujuh atau yang terakhir itu menangani kesehatan dan keselamatan pekerja. Manajemen SDM ini bertugas untuk membuat iklim kerja di perusahaan menjadi kondusif, sehat dan aman. Jadi keselamatan kerja dan kesehatan semua karyawan dalam sebuah organisasi itu menjadi tanggung jawab divisi SDM. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen sumber daya manusia. Nah, untuk menjalankan visi dan misi serta program kerja organisasi atau perusahaan itu diperlukan sebuah divisi yang mampu menjalankan semua sistem yang telah ditentukan. Nah, divisi manajemen pun dipilih untuk melakukan berbagai tugas penting. Ya, yang pertama yaitu melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap strategi yang telah dibuat oleh perusahaan. Yang kedua, melakukan evaluasi terhadap kinerja karyawan sehingga dapat melakukan penyesuaian dan koreksi terhadap permasalahan yang timbul sehingga tidak berdampak lebih luas lagi. Yang ketiga, yaitu melakukan upgrade strategi yang telah ditentukan secara berkala agar dapat berdampak pada hasil yang lebih optimal. Yang keempat, yaitu melakukan peninjauan dan menganalisis SWOT perusahaan. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu melakukan riset terhadap perkembangan pangsa pasar sehingga dapat selalu melakukan inovasi. Selanjutnya yaitu tentang sasaran manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ini memiliki kontribusi yang sangat penting dalam kepemimpinan dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dalam sebuah perusahaan. Sehingga sasaran menjadi fokus manajemen SDM dalam sebuah perusahaan. Yang pertama ada perekrutan tenaga kerja, yang kedua ada manajemen kinerja karyawan, yang ketiga pemberian tunjangan dan kompensasi kinerja, yang keempat yaitu kesehatan dan keselamatan karyawan, yang kelima pemberian motivasi kerja, yang keenam komunikasi dengan berbagai pihak internal dan eksternal perusahaan, serta yang ketujuh yaitu edukasi karyawan. Nah, sasaran ini menjadi fokus manajemen SDM untuk memastikan bahwa semua strategi yang telah dirancang itu dapat dilakukan dengan baik dan membuahkan hasil yang maksimal. Nah, selanjutnya yaitu tentang model manajemen sumber daya manusia. Di sini ada 6 model manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada model clerical. Nah, model ini lebih fokus pada pelaporan berupa data ataupun catatan yang dilakukan dengan rutin. Jadi, pengadministrasian data ini akan dijadikan bahan acuan ketika melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kinerja dari seluruh karyawan yang ada. Yang kedua ada model hukum. Nah, model hukum ini merupakan payung legalitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan operasional sebuah perusahaan. Nah, keberadaan hukum ini akan menjadi landasan terhadap aktivitas karyawan seperti kontrak kerja, pengawasan kinerja, dan hubungan perburuan lainnya. Yang ketiga yaitu ada model finansial. Nah, model finansial ini itu harus mengharuskan divisi SDM ikut terlibat dalam data keuangan yang berkaitan dengan keberadaan karyawan, pemberian kompensasi, tunjangan, atau biaya lain yang harus dikelola dengan baik agar terjadi keadilan antara perusahaan dan karyawan.
Yang keempat yaitu model manajerial. Model ini menuntut kinerja divisi manajemen SDM dalam tugas yang lebih kompleks, menjadi perencana, pelaksana, pengawasan, negosiator, serta fungsi lainnya. Nah, model ini juga mementingkan tingkat produktivitas karyawan dan perusahaan secara bersamaan. Model yang kelima itu model humanistis. Nah, model ini tuh membantu para karyawan untuk mengeluarkan potensi terbaiknya selama ia melakukan tugasnya di perusahaan. Nah, melakukan manajemen tersebut terhadap hubungan kemanusiaan sehingga dapat berdampak positif terkait iklim kerja yang kondusif. Yang keenam ada model ilmu perilaku. Nah, model ini melakukan pendekatan terhadap perilaku sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan. Tujuannya adalah untuk menggali dan membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul agar tidak mempengaruhi aktivitas pekerjaan. Nah, pentingnya melakukan manajemen SDM itu dalam sebuah perusahaan itu bukan hanya berdampak pada hasil produksi atau pelayanan yang maksimal. Membangun loyalitas dengan memberi kenyamanan dalam lingkungan pun dapat mempengaruhi aktivitas perusahaan. Nah, sistem manajerial yang baik akan memberikan dampak luar biasa ya terhadap sumber daya manusia yang ada. Konsep pengaturan yang terletak dari hulu ke hilir ini akan menjadi jembatan yang baik antara perusahaan dan karyawan. Tanya itu, fungsi SDM juga sangat penting untuk membantu hubungan perusahaan dengan sistem masyarakat itu semakin baik. Penerimaan positif sebuah perusahaan dalam sebuah lingkungan akan berdampak baik untuk keberlangsungan operasional perusahaan itu sendiri. Oke teman-teman, itulah materi pembahasan pertemuan yang ke-13 tentang manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.